الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ رسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر الآية. Hadirin sidang Jum'ah Masjid Nikmatul Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada momentum siang hari ini, siang yang berbahagia ini, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga maghfirah, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bukan hanya di bibir saja, akan tetapi takwa yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapan dan di mana saja kita berada, hendaknya takwa senantiasa berada pada diri kita. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Maka takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berarti, dan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak bertakwa, maka Allah tidak akan memuliakan kita. Tetapi ketika kita sangat bertakwa, maka di situ af'al tafdil, akroma, menggunakan af'al tafdil, yang paling bertakwa, maka Allah akan paling muliakan. Maka ketika kita bertakwanya sangat luar biasa, berkualitas takwa kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling bertakwalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, puncaknya bulan Ramadan itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan di awal bulan Ramadan. Puncaknya bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan di 10 hari dihitungan tanggal atau malam-malam ganjil. Dan lebih dahsyatnya lagi, puncaknya bulan Ramadan itu terletak di Lailatul Qadar. Hadirin yang mulia,
Allah sudah memberikan ilustrasi di beberapa ayat suci Al-Quran, di antaranya yakni di surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, surat Al-Baqarah ayat 185, surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5. Itu tentang Lailatul Qadar. Karena begitu dahsyatnya Lailatul Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an dan masih banyak yang lainnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan. Hadirin yang mulia, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu terjadi bukan pada sembarang bulan, tapi Allah menurunkan di bulan yang mulia. Maka Lailatul Qadar pun berada pada bulan yang mulia, bukan sembarang bulan. Allah pilih bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah berikan, Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, sekaligus Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan, bukan bulan-bulan biasa. Artinya Lailatul Qadar itu adalah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Wa ma adro, kalau dalam ilmu tafsir, wa ma adroka ma Lailatul Qadr, ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang membikin stressing sebuah pertanyaan yang jawabannya dahsyat, dan itu Allah sendiri yang tahu tentang jawabannya. Kita kenal dengan ayat suci Al-Quran Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Itu dahsyat. Ada apa dengan Al-Qari'ah? Al-Haqqah di juz 29. Wa ma adraka mal haqqah. Al-Haqqah mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Begitu juga Al-Quran di sini. Wa ma adraka mal qari'ah, berarti sebuah peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi, yang akan Allah jelaskan, karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu jawabannya, dan Allah menjawab pada ayat berikutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Jawabannya yaitu Lailatul Qadri khairum min alfisah. Malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Bahasanya adalah lebih baik, khairun. Banyak orang yang menganggap bahwasanya ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu sama kita dengan mendapatkan kebaikan 1000 bulan. Bukan sama. Bahasanya di situ sangat jelas, khairun min alfisah. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Bisa saja lebih baik daripada 2000 bulan, 3000 bulan, 10.000 bulan. Karena di situ konteksnya adalah khairun. Lailatul Qadri khairun min alfisah. Bahwasanya malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa makna dari khairun? Dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwasanya khairun itu bisa artinya lebih baik apanya? Nilainya, nilai atau pahalanya. Apabila diumpamakan kita membaca subhanallah 1 kali saja pada malam Lailatul Qadar,
Itu kalau dia berzikir, mengucapkan subhanallah 1 kali saja, maka dia seolah-olah berzikir selama 1000 bulan, terus menerus 1000 bulan, atau lebih baik dari 1000 bulan. Bisa 2000 bulan dia mengucapkan subhanallah, subhanallah. Al-Quran apabila kita baca, yang kita tahu dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man qara'a Qur'anan, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 70 sampai 700 kebaikan. Dan kalau bulan Ramadan, wallahu yudha'ifu liman yasha, kata Allah, wa ana ajibi, saya yang akan memberikan pahala kepada orang yang membaca Al-Quran 1 huruf, bukan lagi 10 kebaikan, bukan lagi 700 kebaikan, tetapi lebih dari itu. Maka ketika mereka membaca Al-Quran di Lailatul Qadar, maka dia akan lebih baik dari 1000 bulan. 1 huruf Al-Quran, maka dia akan selamanya sampai 1000 bulan dia membaca Al-Quran. Lipat gandanya luar biasa. Ada yang mengatakan 1000 bulan itu adalah 83 tahun, 3 bulan. Itu luar biasa. Kalau khairun berarti lebih dari 83 tahun. Jadi selama kita membaca hanya 1 huruf saja, apalagi membaca banyak Al-Quran, banyak surat, banyak ayat, maka kita akan lebih baik. Itulah dahsyatnya Lailatul Qadar. Hadirin yang mulia, para sahabat itu ketika diumumkan oleh baginda Rasul bahwasanya nanti malam 21, para sahabat sudah menyiapkan. Mereka berbondong-bondong, di rumahnya sepi, semua ke masjid, karena para sahabat tahu ilmunya, dan mereka sangat-sangat senang. Jangankan para sahabat, Rasulullah sendiri, beliau yang mengajarkannya. Ketika 10 hari bulan Ramadan, baginda Rasul menyingsingkan bajunya, mengikat selendangnya atau mengikat sarungnya. Beliau lebih banyak beribadah di masjid. Sampai-sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwasanya idza dakhalal asru min Ramadan yunaji rabbahu, apabila sudah datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda Rasul yunaji rabbahu, iktikaf, bermunajat khusus kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Hadirin yang mulia, kita selama 1 tahun, bahkan lebih dari bertahun-tahun, kita bekerja keras. Sampai kita habiskan waktunya untuk bekerja keras untuk lain-lain. Maka 10 hari ini adalah tanggal ke-21. Masih ada hari-hari kesempatan kita untuk meraih Lailatul Qadar. Jangan sampai kita tidak iktikaf. Jangan sampai kita tidak meraih Lailatul Qadar. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran, karena sangat rugi. Para sahabat, mereka berbondong-bondong ke masjid, memenuhi masjid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada saat Lailatul Qadar, malaikat, tanazzalul malaikatu, mereka berbondong-bondong turun. Tanazzalu ini fi'il mudhari, yang artinya adalah istimror, terus-terusan mereka, para malaikat, bahkan ada yang mengatakan kullu malaikah, seluruh malaikat turun ke bumi untuk memenuhi masjid-masjid, musola-musola, tempat-tempat ibadah di mana hamba-hamba Allah itu berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat yang la ya'sunallaha, mereka tidak pernah maksiat, mereka dijamin tidak pernah berdosa, tapi mereka turun ke bumi semuanya.
dari hadis Imam Bukhari mengatakan bahwasannya di kitabnya, malaikat jumlahnya itu melebihi lebih banyak daripada pasir yang ada di bumi. Bukan lagi pasir yang ada di laut, bukan lagi pasir yang ada di pantai, tapi pasir yang ada di bumi itu masih sedikit dibanding dengan jumlah malaikat. Maka tanazzalul malaikatu, bahasanya adalah fi'il mudhari, tanazzalu, istimror, terus-terusan memenuhi bumi sampai berdesak-desakan. Maka Al-Qadar, Lailatul Qadar, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, Al-Qadar itu maknanya adalah ad-doyik. Ad-doyik itu adalah penuh, crowded. Saking crowdednya malaikat berdesak-desakan. Untuk apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu itu artinya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril memimpinnya. Berada di bumi. Untuk apa? Mendoakan orang-orang yang pada saat Lailatul Qadar mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu malaikat berbondong-bondong mendoakannya. Doa malaikat makbul, tidak pernah tertolak. Maka hadirin yang mulia, di malam Lailatul Qadar kita ada kesempatan nih. Siapa tahu bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir, atau bahkan besok kita tidak bisa menjumpai lagi yang namanya hari bulan puasa. Maka kita maksimalkan malam ini nih sampai akhir Ramadan. Kita maksimalkan. Nanti yang pulang mudik juga di rumah jangan sampai ketika sudah mudik malas-malasan karena di sini sudah merasa dia beribadah yang sangat luar biasa. Tapi ketika sudah di kampung mudik kadang-kadang malas datang. Teruskan dengan iktikafnya, karena baginda Rasul 10 hari akhir bulan Ramadan dan para sahabat itu mengikat sarungnya, yunaji rabbahu, mereka bermunajat kepada Allah khusus, tidak ada yang lainnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, itulah kedahsyatan Lailatul Qadar, di mana ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar kita akan menjadi mulia. Karena dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mungdirin." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang berkah, yakni tafsirnya adalah malam Lailatul Qadar. Inna kunna mungdirin, dan sesungguhnya kami pemberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakimin. Di dalamnya, di dalam malam Lailatul Qadar itu, yufraku kullu amrin hakimin, Allah akan memutuskan, Allah akan menentukan, amrin hakimin, perkara-perkara ya. Perkara-perkara itu akan diberikan kepada manusia, semua manusia, yang dapat Lailatul Qadar, yang tidak. Allah akan berikan rizkinya, Allah akan tentukan rizkinya, nasibnya, baik dan buruknya, dan lain sebagainya pada malam itu. Maka ketika kita mendapat Lailatul Qadar, insya Allah 1 tahun berikutnya Allah akan berikan kemudahan-kemudahan pada kita. Maka hadirin yang mulia, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, doa apa pada bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar?" Baginda Rasul memberikan doanya, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang biasa kita bacakan, "Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Baca terus. Hadirin yang mulia, semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dari saya mohon maaf apabila ada khilafnya. Semoga kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Ini semua ada kesalahan sama dari saya, dan mohon maaf apabila kurangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha risalata wa 'addal amanata wa nashaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma fasholli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala azza wa jal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakta rabbana an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Falastin. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Falastin. Allahumma ansur mujahidina fi Falastin wa ahlikil kafarata wal musyrikina Israel. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.